Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan bab 10 yang berjudul Implementasi Sistem File dengan dosen pengampu Yoga Megasyah Eskom Mkom dengan mata kuliah Sistem Operasi. Di sini bab 10 akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Izinkan saya untuk mengenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Aulia Hoirunisa dengan NIM 020321111022. Yang kedua ada Erni Hikmayanti dengan NIM 020321111025. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Siti Anjani Marwa dengan NIM 020321111042. Slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama adalah definisi dari struktur sistem file. Jadi, sistem file merupakan struktur logika yang digunakan untuk mengendalikan akses terhadap data yang ada pada disk. Fungsinya yaitu untuk menyediakan mekanisme untuk penyimpanan data dan program yang dimiliki oleh sistem operasi serta seluruh pengguna dari sistem komputer. Lalu selanjutnya ada sistem file yang diorganisasikan ke dalam layer-layer seperti gambar yang ada pada di samping. Terdapat aplikasi program, logical file system, file organisasi modul, lalu basic file system, lalu ada input-output control, dan terakhir ada device. Pada level terendah, input-output control berisi device driver dan interrupt handler untuk mengirim informasi antara memori dan sistem disk. Lalu di atasnya ada basic file system berisi perintah bagi device driver untuk membaca dan menulis blok fisik pada disk. Lalu di atasnya terdapat file organisasi modul yang berisi modul untuk mengetahui blok logika pada blok fisik. Lalu di atasnya ada logika file system yang menggunakan struktur direktori untuk memberikan file organisasi modul informasi tentang kebutuhan terakhir. Lalu, next slide selanjutnya, di sebelah kiri kita bisa melihat ada file control block yang berisi tentang file permission, lalu file date yang berisi create access right, lalu ada file owner group ACL, lalu bawahnya ada file size, lalu ada file data blocks. Nah, fungsinya adalah memberikan informasi mengenai sebuah file yang disimpan pada struktur penyimpanan. Lalu di sebelah kanan ada struktur sistem file. Nah, jadi gambar tersebut mengilustrasikan pentingnya struktur sistem file yang disediakan oleh sistem operasi. Pada saat membuka file dengan menjalankan perintah open, blok-blok dari struktur direktori disimpan pada struktur direktori di memori dan mengubah file control block. Pada saat membaca file dengan menjalankan perintah read. Nah, kemudian indeks yang dibaca dicari lokasi blok pada disk melalui table open file yang berada di memori. Lalu selanjutnya ada skema virtual file system. Skema virtual file system ini merupakan implementasi sistem file yang berorientasi objek. Virtual file system memungkinkan antara sistem call API yang sama digunakan untuk sistem file yang berbeda. API ini adalah lebih sebagai antarmuka dari virtual file system dan bukan untuk tipe sistem file tertentu. Nah, bisa dilihat skemanya. Lalu selanjutnya ada implementasi direktori. Implementasi direktori menggunakan daftar nama file linier dengan pointer ke blok data. Hal ini berdampak pada pemrograman yang mudah tetapi memerlukan waktu yang lama untuk dieksekusi. Untuk mempercepat waktu eksekusi, digunakanlah tabel hash berupa daftar linear dengan struktur data hash. Dengan struktur data hash akan mengurangi waktu pencarian direktori. Tetapi, struktur hash mempunyai resiko bertabrakan apabila terjadi situasi di mana dua nama file hash yang berbeda berada pada lokasi yang sama. Struktur hash berukuran tetap. Selanjutnya, materi slide berikutnya akan dipaparkan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Selanjutnya ada metode alokasi. Metode alokasi berhubungan dengan bagaimana blok-blok pada disk dialokasikan untuk file. Terdapat beberapa metode alokasi, antara lain, yang pertama ada alokasi berurutan.
Pada alokasi berurutan, setiap file menempati sekumpulan blok yang berurutan pada disk. Model ini sangat sederhana karena hanya membutuhkan lokasi awal blok dan panjang jumlah blok. Akses pada blok disk dilakukan secara random dan memakan banyak ruang. File yang disimpan secara berurutan tidak dapat berkembang. Gambarnya bisa dilihat di bawah. Selanjutnya ada alokasi berhubungan. Pada alokasi berhubungan, setiap file adalah sebuah link list dari blok-blok terpisah, seperti gambar di bawah. Pada setiap blok terdapat satu pointer yang menunjukkan ke blok lain. Alokasi berhubungan mempunyai bentuk yang sederhana, hanya memerlukan alamat awal. Next. Yang ketiga, ada alokasi berindeks. Pada alokasi berindeks memerlukan tabel indeks yang membawa pointer ke blok-blok file yang lainnya. Akses dilakukan secara random, merupakan akses dinamis tanpa fragmentasi eksternal, tetapi mempunyai blok indeks yang berlebihan. Di dalam alokasi berindeks, terdapat skema two-level index, yaitu pada skema ini terdapat tabel indeks luar dan dalam. Indeks dipetakan ke tabel indeks luar, kemudian dipetakan ke tabel indeks dalam, setelah itu mengakses blok file. Yang selanjutnya ada alokasi pada Unix, yaitu sistem operasi Unix mengimplementasikan kombinasi alokasi berurutan dan alokasi berindeks. Next. Selanjutnya ada manajemen ruang bebas. Daftar ruang bebas biasanya diimplementasikan sebagai bitmap atau bit vektor. Setiap blok direpresentasikan dengan 1 bit. Jika blok bebas, maka bit bernilai 1. Sebaliknya, jika blok dialokasikan, bit bernilai 0. Dengan menggunakan vektor bit, mudah untuk mendapatkan file yang berurutan. Pengembangan dari vektor bit adalah dengan menggunakan linked list atau free list. Akan tetapi, model ini tidak mendapatkan ruang berurutan dengan mudah meskipun tidak memakan tempat. Modifikasi berikutnya melakukan pengelompokan blok yang bebas agar lebih mudah untuk mendapatkan ruang yang berurutan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Erni Hikmayanti. Kepada Erni, dipersilahkan. Baik, terima kasih Aulia. Untuk materi selanjutnya yaitu ada efisiensi dan performansi. Efisiensi itu penggunaan ruang disk tergantung pada alokasi disk dan algoritma direktori serta tipe data disimpan pada entry direktori dari file. Untuk meningkatkan performansi penggunaan ruang disk, digunakan disk cache yang digunakan pada bagian terpisah dari main memory untuk penggunaan blok yang sering. Selain itu juga digunakan teknik untuk optimasi akses berurutan yang disebut free behind dan read ahead. Teknik untuk optimasi tersebut aksesnya harus berurutan. Next. Untuk selanjutnya ada perbaikan. Untuk memperbaiki sistem file, dilakukan dengan memeriksa konsistensi dengan cara membandingkan data pada struktur direktori dengan blok pada disk dan mencoba memperbaiki inkonsistensi. Selain itu juga dapat menggunakan program sistem untuk backup data dari disk ke penyimpanan lain seperti floppy disk dan magnetic tape. Perbaikan akan recover, menghilangkan file atau disk dengan restoring data dari backup. Next. Untuk selanjutnya ada sistem file log structure. Sistem file log structure atau journaling menyimpan semua update ke file sistem sebagai transaksi. Semua transaksi ditulis ke log. Sebuah transaksi dijadikan committed jika ditulis ke log, tetapi kemungkinan sistem file tidak diupdate. Transaksi pada log ditulis secara tidak beraturan ke sistem file. Jika sistem file dimodifikasi, transaksi dihapus dari log. Tapi jika file bertabrakan,
Semua transaksi yang tersisa pada log harus dibentuk. Next. Ini adalah materi terakhir. Untuk materi terakhir yaitu ada Sun Network File System atau bisa disebut dengan NFS. Network File System adalah implementasi dari spesifikasi dari sistem perangkat lunak untuk mengakses remote file melalui LAN atau WAN. NFS merupakan bagian dari Solaris dan SunOS yang berjalan pada Sun Workstation menggunakan Unreliable Datagram Protokol dan Ethernet. Subyek keakreditasi akses yang benar sembarang sistem file dapat di-mount secara remote ke top dari sembarang direktori lokal. NFS didesain untuk operasi pada lingkungan heterogen dari mesin, SO dan arsitektur network yang berbeda. Spesifikasi NFS tidak tergantung dari media tersebut. Ketidaktergantungan dilakukan melalui penggunaan RPC pada bagian tertinggi dari protokol eksternal dari reception yang digunakan antara dua antarmuka independen. Misalnya, terdapat 3 file sistem yang independen, seperti contoh pada gambar 10-11. Kemudian dilakukan mount dengan NFS, maka sistem hasilnya seperti pada gambar 10 dan 12. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada Anzani Marwa. Baik, baik mungkin segitu presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.